Jumpa lagi di channel Singgih Solution. Akan dibahas soal-soal hukum Newton tentang gravitasi dan hukum Kepler pada uji kompetensi 1 bagian yang B. Baik, langsung bahas. B. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut seperti ini. Massa bola A 4M, B M dan C 16M. Jika pada bola B tidak mengalami gaya gravitasi, tentukan perbandingan X dan Y. Baik ya, ini kita buat garis ya, ini. Antara B dan C timbul gaya ya, gravitasi yang besarnya BC. Antara BA atau AB timbul gaya gravitasi yang besarnya FBA, di mana ya pada bola B ini tidak mengalami gaya gravitasi. Artinya apa? F resultannya itu sama dengan 0. Berarti ketika kita tulis di sini FBA sama dengan FBC. Nah, kita tahu gaya gravitasi rumusnya kan ini G, ini MB dikalikan MA dibagi jaraknya RBA. Ini kuadrat ini ya. Ini juga gitu, gaya konstanta gravitasi umum MC dibagi jaraknya kuadrat. Ya, ini yang sama kita coret aja ya. Ini juga gitu. Oke ya. Tinggal MA. MA kita masukkan berapa? MA kan sama dengan 4M. 4M. RBA kan X. Ini kuadrat. MC-nya berapa? 16M. BC-nya berapa? Y. Nah, ini ada yang sama kita coret ya. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan di sini. Ini kita tukar ini ya, ini ke sini, ini ke sini. Sehingga ini ya, berarti ini 4 ya. 4 pindah sini ya, per 16 sama dengan kuadrat. Kuadratnya kita keluarkan. Ini X per Y. Yang kita cari kan ini X per Y-nya berapa? Yang kita cari kan ini X per Y-nya itu sama dengan berapa? Sudah, ini kedua ruas kita kuadratkan ini ya. Kuadratkan ya. Sehingga kita peroleh ini akar ini enak kuadrat, kita keluar kata akar menjadi akarnya ini kuadratnya hilang ya, X per Y sama dengan akar 4 kan 2, ini kan akar 16 kan 4. Disederhanakan ya, sama X per Y sama dengan 1 dibanding 2. Seperti ini jawabannya. Nomor 2. Perhatikan data dalam tabel berikut. Nama planet ini. Jarak terhadap matahari ini. Massa planet dalam kilogram ini. Berdasarkan data dalam tabel, urutan gaya gravitasi dari yang paling besar sampai ke yang paling kecil dimulai dari planet yang terdekat dengan matahari, yaitu mulai dari Merkurius sampai Uranus. Apakah pernyataan tersebut benar? Jelaskan. Baik, kita jawab ya. Yang ditanyakan gaya gravitasi. Baik ya. Nah, gaya gravitasi itu kan rumusnya kan seperti ini. G massa 1 katakanlah ya dikalikan massa 2 per jaraknya kita kuadratkan ya. Baik ya, kita mulai dari massa Merkurius ya. Katakanlah ini massa matahari, massa
matahari itu kita misalkan dengan M besar. Jadi kita mulai gaya gravitasi untuk Merkurius, katakanlah Fm. Berarti kan ini G, ini M1-nya ini, M massa Merkurius dikalikan massa matahari M dibagi R. R jarak antara matahari ke Merkurius, katakanlah Rm, ada kuadratnya. Yang ini kita buat tetap aja ya. Jadi ada variabel G dikalikan M. Maka kita tulis ini, kita ganti ya. Berarti berapa? 3,285 dikalikan 10 pangkat 23 dibagi jaraknya. Jaraknya ini 5,8 dikalikan 10 pangkat 11. Ada kuadratnya ini ya. Ini kalau kita hitung ya. Jadi ini tetap. Ini konstanta umum gravitasi ya, dikalikan massa matahari. Ini kita sederhanakan ini. Ini kalau kita hitung ketemu 0,97 ya. Sekarang kita bandingkan gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi Venus dengan matahari. Venus tetap rumusnya ini G, ini massa Venus dikalikan massa matahari dibagi jaraknya ya. Kuadrat Venus ke matahari berapa? 1,08. Nah, kita tulis saja R ya. Kita tulis saja dulu aja. Nanti kita masukkan R Venus. Sekarang kita isi. Variabelnya yang ini kita buat ini ya. Tetap G dikalikan M. Ini kita isi masanya ya. Masanya berapa itu? 4,867 dikalikan 10 pangkat 24 dibagi, ini kuadratkan, jaraknya 1,08 dikalikan 10 pangkat 11. Ini G, ini M ya. Ini kita sederhanakan, kita bagi ini dengan ini ya. Kita peroleh dengan 417 ya. Terus selanjutnya gaya gravitasi bumi dengan matahari. F bumi, Fb. Konstanta umumnya tetap. Ini kita kuadratkan. Yang ini tetap ya. Massa bumi berapa? Massa bumi adalah 5,972 dikalikan 10 pangkat 24 dibagi ini kuadrat 1,5 dikalikan 10 pangkat 11 ya. Ini kita buat variabelnya tetap G kali M ya. Ini kalau kita hitung ini ketemu 265,42 GM ya. Artinya apa? Konstanta umum gravitasi dikalikan dengan massa matahari ya. Ini kalau kita lihat ya. Tadi ini kecil, ini besar. Harusnya di sini pertanyaan apa? Di sini adalah gaya gravitasi ya, yang paling besar sampai ke kecil. Ternyata ini kecil ya, ini kecil, ini besar, ini menurun lagi. Nah, berarti adalah apa? Nah, tidak sesuai. Berarti apa? Adalah salah. Jawabannya adalah apa? Salah. Ini kan kecil, harusnya besar dulu kan ya, tidak sesuai. Berarti jawabannya adalah salah. Baik, kita lanjutkan. Nomor 3. Sebuah planet memiliki jari-jari 9 kali jari-jari bumi. Massa planet tersebut 18 kali massa bumi. Apabila percepatan gravitasi bumi 9,8. Berapakah percepatan gravitasi di planet tersebut? Baik ya, ini kita
misalkan aja, ini misalkan bumi. Yang ini planet. R, jari-jari bumi, katakanlah ini R. Jari-jari planet RP 9 kali ini ya, sesuai dengan soalnya. Jari-jari bumi, masa bumi ini M, masa planet sama dengan 18 masa bumi. Gaya gravitasi ya, percepatan gravitasi G bumi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Percepatan gravitasi G di planet sama dengan berapa? Baik ya, ini solusinya kita bandingkan aja. Ini G bumi kita bagi dengan G planet. Rumusnya ini kan konstanta gravitasi umum G dikalikan masa bumi M, R jari-jari bumi R kuadrat dibagi G masa planet, kita tulis masa planetnya dibagi jari-jari planetnya, ini kuadrat. Ini kan sama, ini kita coret aja ini ya. Nah, sekarang kita isi. Ini M R kuadrat. Ini kita balik aja ya. Nah, yang ini MP-nya ini berapa? 18 M. Yang ini 9R. Ada kuadratnya ini ya. Udah kita sederhanakan ya. Yang ini 9 kuadrat berarti 9 dikalikan 9. Ini R-nya R kuadrat. Ini yang ini berapa itu? Kita coret ya ini ya. Kita coret aja ini. Ya, coret ya. Ini menjadi berapa ini? 18. Ini R kuadrat. Kita coret. Ini juga kita coret ya. Ini 1, ini 2. Sudah kita masukkan. Gravitasi bumi berapa? 9,8. 9,8 dibagi gravitasi planetnya. Planetnya sama dengan ini berapa ini? Berarti ini ini tinggal 9 ini ya. 9 per 2 ya. Langkah selanjutnya maka kali silang. Sehingga kita peroleh 9 gravitasi planet sama dengan 2 dikalikan 9,8. Dari sini bisa dicari ya. Gravitasi planet sama dengan 2 dikalikan 9,8 dibagi 9. Sehingga kita sederhanakan. Ini bagi ini sama dengan berapa? 2,2. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat ya. Cukup sederhana. Baik, kita lanjutkan. Nomor 4. Benda ditimbang di planet A memiliki berat 490 Newton. Sementara itu, jika ditimbang di permukaan bumi, berat benda menjadi 800 Newton. Apabila percepatan gravitasi bumi 9,8. Hitunglah percepatan gravitasi di planet A. Baik ya, kita buat ya. Ini katakanlah planet A. Ini bumi. Beratnya berarti W ya. WA beratnya berapa? 490 Newton. Nah, ditimbang di bumi bumi WB aja ya. Berapa? 800 Newton. Yang ditanyakan ini ya,
Hitunglah percepatan gravitasi, berarti G di A itu berapa. Sementara gravitasi bumi, G buminya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Jika benda ya, masa benda di A, di planet A juga M. Masa itu selalu sama ya. Masa di bumi juga M. Baik ya. Ini kita bandingkan aja ya. Berat W di A dibanding W di B. Ini kan sama dengan M dikalikan gravitasi medan apa? Gravitasi, percepatan gravitasi. GA. Ini dibandingkan. Masanya di mana saja sama ya. Ya, ini kita isi ya. Yang ini GA-nya berapa? GA-nya adalah GA. GB-nya berapa? 9,8. WA-nya kita isi. WA-nya kita isi. Ya. Yang ditanyakan kan ini ya. Yang ditanyakan adalah GA. WA ya 490. Kita tulis saja. 490. WB-nya ini 800 sama dengan per 9,8 ya. Kita sederhanakan, kali silang ya. Berarti 800 sama dengan 490 dikalikan 9,8. Dari sini GA-nya bisa dicari ya. Berarti 490 dikalikan 9,8 dibagi 800. Ini kita corek ya. Nah, tinggal ini. Ini kali ini dibagi ini sama dengan berapa? 6 meter per sekon kuadrat ya. Seperti ini jawabannya ya. Oke ya, kalau suka dan bermanfaat di video ini ya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Tanya-tanya bisa via ya, nomornya ada di kolom deskripsi. Baik, kita lanjutkan. Nomor 5, sebuah komet bergerak mengelilingi matahari dalam orbit elips. Energi potensial sistem komet dengan matahari paling besar saat di titik aphelion. Dan energi total sistem komet dengan matahari paling besar saat titik perihelion. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan alasannya. Baik ya, kita buat orbit komet ya dalam bentuk elips. Katakanlah seperti ini. Mataharinya ini ya. Katakanlah matahari ini. Ini mataharinya. Nah, kita tahu ini ada titik namanya apa? Titik dekat dan titik jauh. Dekatnya ini, jauhnya ini ya. Kometnya ini ya. Nah, mengelilingi matahari seperti ini. Inilah titik peri. Ya, ini perihelion. Yang jauh dari matahari ini namanya aphelion. Kita tahu ya bahwa energi potensial sendiri rumusnya kan ini. Ini konstanta umum, ini massa komet, ini kali massa matahari, ini dibagi jarak ya. Jarak. Di sini ada dua jaraknya ya. Ini yang dekat sama yang jauh. Yang dekat supaya ini besar ya. Maka penyebutnya harus kecil, kecil. Kecil berarti atau pendek atau dekat. Kalau dekat berarti kan ini. Berarti ini. Kalau dekat berarti apa di sini? Jawabannya adalah apa? Perihelion ya. Perihelion. Padahal di sini kita lihat ya,
energi potensial sistem komet dengan matahari paling besar saat di titik aphelion. Berarti salah. Kalau ini kan jaraknya kan besar, berarti ini energi potensialnya kecil. Berarti apa? Salah. Oke ya, cukup jelas ya. Ini garis ide apa? Nah, ini lintasan orbitnya ya. Baik, kalau masih bingung bisa tanya-tanya via WA ya, ini ya. Diskusinya di sini. Oke, untuk video ini ya sampai di sini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sampai jumpa.